Suku Dawan merupakan etnis besar yang menghuni wilayah timur bagian barat. Suku Dawan sendiri memiliki kekayaan budaya yang masih berbentuk tradisi. Salah satu tradisi yang menjadi kekayaan suku Dawan adalah Okomama. Okomama menjadi pandangan atau falsafah hidup, guna menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama. Okomama sendiri memiliki fungsi khas dan makna khas dalam tradisi Dawan. Okomama dilihat sebagai pemersatu atau perekat hubungan sosial antar sesama masyarakat. Tradisi ini mewujud dalam kebiasaan masyarakat setempat yang seringkali menyediakan okomama apabila ada tamu yang berkunjung. Tindakan ini merupakan simbol keramahan, penerimaan, dan penghormatan antara orang yang mengunjungi dan yang dikunjungi. Okomama dalam artian tertentu memiliki nilai harmoni sosial yang menjamin solidaritas hidup bermasyarakat. Kata Okomama terdiri dari dua kata, yakni Oko dan Mama. Oko merupakan tempat menyimpan sirih dan pinang. Oko terbuat dari anyaman dan lontar, sementara kata Mama sendiri berarti memamah atau mengunyah sirih dan pinang. Sehingga Okomama secara harafiah berarti alat atau tempat menyimpan sirih dan pinang yang akan disuguhkan bagi tamu. Okomama sendiri terdiri dari 3 bentuk yang memiliki fungsinya masing-masing. Bagian pertama adalah Okomama tangan. Bagian ini adalah bagian atas yang berfungsi menjadi tempat menyimpan sirih pinang dan kapur. Bagian kedua adalah Okomama aingan. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan pinang yang telah dibelah atau tempat menyimpan cadangan sirih, pinang, dan kapur. Bagian ketiga adalah Okomama sukin. Secara fungsional bagian ini berguna sebagai tempat penyimpanan benda-benda logam. Kendati pun memiliki fungsinya masing-masing, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Apabila dimaknai, Okomama menjadi representasi dari keakraban, keramah tamahan, dan rasa persaudaraan antar sesama. Okomama menjadi suatu simbol persatuan dan keutuhan dalam masyarakat. Tradisi ini kiranya memiliki secuil relevansi dengan tradisi filsafat timur. Secara khusus tentunya saya berbicara tentang filsafat Cina. Gagasan pemikiran Konfusius dapat diketahui lewat Lunyu atau untayan ajaran Konfusius, atau biasanya lebih dikenal sebagai Analek Konfusius, yang merupakan kumpulan ucapan oleh Konfusius dan dialog dengan murid-muridnya. Buku ini menjadi tuntunan bagi perilaku seorang rakyat dan bagi seorang yang ingin terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat. Ia perlu belajar dan mendalami buku tersebut. Analek Konfusius merupakan pemikiran Konfusius tentang masyarakat, politik, filsafat, dan hubungan antar manusia. Juga beberapa catatan sejarah tentang kehidupan Konfusius dan perjalanannya ke berbagai daerah. Konfusius berbicara tentang persembahan, tetapi menolak untuk mengatakan apapun tentang jiwa dan roh leluhur. Konfusianisme dalam konsep mandat surgawi atau Tianming hanya dianugerahkan kepada semua penguasa yang berbudi luhur. Konsep Tianming ini terdapat dalam catatan sejarah atau Sujing. Ajaran Konfusius sangat padat isinya, dan banyak di antaranya sampai sekarang masih sangat bernilai. Banyak perkataan Konfusius yang dimuat dalam Analek hingga kini telah menjadi ungkapan yang sering dipakai. Misalnya, Konfusius pernah mengatakan, di antara 3 orang yang sedang berjalan, pasti ada seorang yang bisa saya jadikan guru. Artinya setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, maka antara satu sama lain harus saling belajar. San Reng Sing Bi Yowo Xian. Pernyataan Konfusius yang paling terkenal adalah bahwa ia memahami dirinya sendiri sebagai transmitter dan bukan pembuat, atau Su Er Buzo. Ia adalah seorang guru. Fungsi utamanya adalah menginterpretasikan warisan kebudayaan kuno kepada murid-muridnya, seperti yang tertulis dalam untayan ajaran bab 7 pasal 1. Istilah-istilah penting seperti kesalehan anak atau xiao, kebaikan hati atau ren, atau seni memerintah
Zheng terdapat di Lunyu atau Annales Confucius. Perilaku manusia dalam masyarakat adalah isi ajaran Confucius yang paling penting. Mengenai bakti terlihat pada saat kematian orang tua. Seorang anak harus berkabung selama 3 tahun. Menurutnya, seseorang tidak dapat lepas dari tangan orang tuanya hingga masa usia 3 tahun. Dia mengatakan bahwa ekspresi praktis dari kebaikan hati atau ren adalah kebenaran atau zong dan kebajikan atau su. Konfusius kesusilaan atau li adalah instrumen untuk mengungkapkan kebaikan dalam konteks ritual. Doktrin ini dalam kata-kata Konfusius adalah persatuan yang meliputi segalanya. Mengenai kebaikan hati, Konfusius mengatakan itu berarti menundukkan diri sendiri dan kembali ke kesopanan atau jiji fuli weiren. Hal ini diartikan tidak melihat apa yang bukan kesopanan, tidak mendengarkan apa yang bertentangan dengan kesopanan, tidak berbicara tentang sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan, dan tidak membuat gerakan yang bertentangan dengan kesopanan. Di bidang pemerintahan, kepatutan terpenuhi ketika penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, ayah adalah ayah, dan seorang putra seperti seorang putra. Dengan cara ini, negara dan masyarakat akan stabil. Confucius mengajarkan bahwa jika saja setiap orang memenuhi peran dan kewajiban masing-masing dengan rasa hormat serta kebaikan kepada orang lain, maka negara atau masyarakat yang kuat akan terbangun. Antara tradisi Okumama dan juga pemikiran Confucius memiliki kemiripan satu sama lain, yakni sama-sama bertujuan untuk membangun suatu masyarakat yang kuat.